Dunia bukan untuk dinikmati dan dikonsumsi. Kehidupan dunia untuk berinvestasi demi kepentingan abadi selama-lamanya. Itu arti dari dunia yang nampak oleh iman yang memadai dan bersinar di dalam dada. Kita dilahirkan bukan hanya untuk sebuah kematian dan berakhir dengan kematian. Manusia sukses dalam hidup di saat mampu memanfaatkan hidup ini untuk berinvestasi sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan di akhirat yang tiada berakhir. Setiap yang masuk Islam berubah hidupnya jadi pejuang, bukan hanya untuk cari makan. Mereka tidak pernah mempersoalkan lapar. Kemiskinan tidak pernah menghalangi mereka menjadi pejuang dan pengukir sejarah. Ingat tanya sejarah Ahlus Sufah. Uro malam ba'aki limang Rasulullah hanya ingin menyelamatkan ajaran Islam, menyelamatkan wahyu, menyelamatkan Al-Quran, menyelamatkan ilmu yang diberikan oleh Rasulullah, sehingga mereka tidak pernah beranjak dari tempat itu untuk cari makan, membuat orang lain salah persepsi. Dipikir Ahlus Sufahnya orang kaya-kaya. Aneh mungkin orang gasian tajak bengah ke pinainan, tajak sepuk ke pinainan, malam pinainan. Pasti ganyan orang yang sudah tidak usah cari uang. Pasti orang kaya tinggal makan-makan saja. Padahal kan kawau roh hanabu. Sehingga dipuja oleh Allah. Yahsabuhumul jahiluna aghniya minat ta'affuf. Ikira li urang hanat usah urangnya dipikirnya urang kaya-kaya. Bahkan ta'affuf iffah, tidak pernah mengadu nasib, tidak pernah mengeluh. Ana gak pegat demo yang kamu kasihin ya, demo kasihin. Banyak orang yang kaya tetapi tidak tahu, mereka tidak memberi karena menganggap ini juga orang kaya. Benar, mereka sebenarnya orang yang sangat kaya. Yang kaya adalah hatinya dan akhlaknya, kaya kesabarannya, kaya ketegarannya. Sepahit apapun kehidupan, semua dihadapi dengan senyum, tidak pernah mengeluh. Itu manusia-manusia yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang semacam inilah yang membuat Islam kuat dan sukses. Apa umat Islam dalam generasi kita seperti itu? Tak kalah perilaku orang gasihnya pun dia kejap mengadu kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, kamunya susah rat. Susah rat. Bahkan susah rat. Ada mengkalang orang kaya, kamu susah rat. Minder kamu ada mengkalang orang kaya. Bahkan hai mono Rasulullah. Allah berkali Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba buat kebaikan, buat beramal. Nyai kamu wati kamu semayang urang kaya nyampi ke semayang ya kamu mau puasa iga nyampi ke puasa, kamu berzikir iga nyampi berzikir, kamu meslew iga nyampi ke meslew, bubuin dia bubui iga nyan mandub iga nyan mentedekah kamu kan empum sedekah boh jaket sih mewajib dan minta depu boh dan pala jaket dan fala infak mentedekah anak mau pajan liah ke kamu orang lain kajetlah melih-lih menyorah anak payah boh pangkai meratib suruh anak payah bloy gawat dan payah sewa. Jodoh Rasulullah, kepahitanmu menghadapi kehidupan yang pahit dengan sifat kesabaran karena Allah dan ridha dengan keputusan Allah jauh lebih banyak pahala dari apa yang dilakukan oleh orang kaya. Tidak mengeluh terhadap keputusan Allah, sanggup menghadapi ridha dengan qada qadar. Itu pahala besar, mendapat keridhaan Allah. Mereka mengeluh karena tidak mampu memberi kepada orang lain karena kemiskinannya, bukan mengeluh karena tidak diberi oleh orang lain. Kapan kita sanggup membangun umat-umat Nabi Muhammad ini seperti umat Nabi Muhammad masa lalu? Di mana pendidikan itu? Yang ada yang kaya kikir dan menzalimi yang miskin jadi predator bagi yang kaya, pengganggu, pendengki, membuat orang kaya tidak aman, yang kaya juga kikir. Kapan kehidupan ini bagus? Mana pendidikan itu yang berhasil menyukseskan membangun kepribadian manusia?